Ini adalah Technospark 30 Pro Transformer Edition, sebuah smartphone yang sangat memanjakan para pecinta Transformer. Semua yang ada di HP ini dibuat spesial dan sangat Transformer sekali ya, mulai dari paket penjualannya, desainnya, sampai bonus TWS-nya yang sangat-sangat Transformer. By the way, saya nggak tahu ya, apakah kalau kalian beli yang edisi Transformer, kalian juga akan dapetin kotak khusus kayak gini, yang berisi berbagai pernak-pernik Transformer termasuk TWS Transformer, atau cuma dapat box yang biasa aja. Tapi box biasanya juga nggak terlihat biasa aja sih, kelihatan mewah dengan cara bukanya yang niat banget ini handphone, asli. Oke, kita fokus ke HP-nya aja. Desain HP ini terlihat wow, tapi terasa biasa aja. Desainnya tuh cakep dengan pemilihan warna merah biru silver ya. Saya akui ini cakep banget warnanya, tapi pas dipegang, buset, kerasa murah banget gitu. Bodi HP ini sebagian besar dari plastik ya. Frame-nya punya finishing glossy yang sekali lagi terlihat cakep. Tapi HP ini sangat fingerprint magnet sekali ya, sidik jari gampang banget nempel di HP ini. Tecno ninggalin desain modul kamera belakang kotak ala iPhone seperti seri-seri sebelumnya. Mereka ganti pakai desain modul kamera bulat yang lebih nonjol gitu. Desain ini mungkin nggak semua orang suka, tapi menurut saya ini lebih cakep, lebih kayak punya KTP gitu loh, identitas. Yuk. Modul kameranya berwarna silver dengan aksen warna di lensa kamera. Kamera utamanya punya frame warna biru, sedangkan sensor depth-nya punya frame warna merah. Ada tulisan Optimus Prime Altruistic Protective, anjay. Saya nggak ngerti ini artinya apa ya, tapi yang pasti detail-detail kecil ini tuh bikin desain belakang ponsel ini jadi cantik. By the way, HP ini punya sertifikasi IP54 ya, artinya tahan debu dan cipratan air. HP ini punya layar AMOLED 6,78 inch beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel 393 ppi. Refresh rate-nya sudah 120 Hz, experience pakai layar ini cukup menyenangkan menurut saya. Selain layarnya yang cukup bagus, pasti pakai tuh kerasa kayak smooth gitu dan responsif. Brightness layarnya sampai 1700 nits, jadi visibilitas layar di bawah terik matahari juga sangat bagus. Ada sebuah punch hole di bagian layar buat naruh kamera depan. Desain begini bikin screen to body ratio itu jadi lebih tinggi ya, sampai 85% lebih gitu. Layar di HP ini punya sensor sidik jari, kecepatan bacaan juga masih oke lah buat dipakai sehari-hari gitu. Untuk performa, Tecno mempercayakan pada MediaTek Helio G100 atau G100, versi upgrade dari The Mighty Legendary G99, anjay. Angkanya memang nambah satu, tapi secara keseluruhan performa kedua SoC ini ternyata mirip banget ya. Skor yang didapat dari aplikasi-aplikasi benchmark sintetis juga mirip-mirip dengan Helio G99 gitu. Buat game-game casual kayak Smash Legend dan Mobile Legend, HP ini bisa jalan cukup smooth dengan pengaturan grafis medium. Buat game yang lebih berat kayak Call of Duty Warzone Mobile gitu, atau Genshin Impact misalnya gitu, game tersebut kurang nyaman dimainkan ya, karena untuk jalan lancar mau nggak mau kita harus set grafis kayak yang paling rendah gitu, rata kiri lah. Buat penggunaan casual, SoC ini cukup oke, walaupun bukan yang paling ngebut di kelasnya. Helio G100 ini punya experience yang cukup balance menurut saya, baik untuk penggunaan casual atau untuk main game-game ringan gitu. Cukup all-rounder lah pokoknya SoC ini tuh. Sayangnya baterainya cukup boros ya. Dalam pengujian, baterai berukuran 5000 mAh ini cuma bertahan 11 jam. Jauh lebih boros dibandingkan HP-HP lain di range harga yang sama. Dia juga sudah mendukung fast charge 33 watt yang bisa ngisi baterai dari 0 sampai 100% atau penuh dalam waktu 1 jam 36 menit. Buat penggunaan sehari-hari, Technospark 30 Pro ngasih performa yang lancar dan responsif. Chipset Helio G100 ini ditambah RAM yang cukup gede, bisa ngatasin berbagai tugas casual dengan baik. Untuk kelengkapan-kelengkapan lain, HP ini juga tentunya standar ya. Misalnya NFC, Bluetooth 5.3, dan masih punya jack audio 3,5 mm. Dan punya setup dual speaker stereo. Walau stereo, saya masih merasa kualitas suara yang keluar dari speaker ini tuh kerasa biasa aja gitu. Nggak kerasa cempreng, tapi cukup keras. Tapi, banyak tapinya tuh. Terasa kering dan kayak kurang berisi gitu loh. Frekuensi low atau bassnya itu masih kerasa tipis gitu. Kering aja. Untuk software, tidak banyak yang bisa saya ceritakan. Dia menggunakan Android 14 dengan sistem antarmuka HiOS. Tampilannya cukup simpel dengan tema ala-ala Transformer yang mungkin buat sebagian orang ini kelihatan keren, tapi buat saya pribadi ini norak ya. Sangat kekanak-kanakan sekali menurut saya. Performa software di HP ini cukup smooth. Ada juga beberapa fitur gimmick di software yang tentunya tidak pernah saya gunakan. Karena gimmick atau fitur yang saya harapkan ada di HP ini bertahun-tahun tetap tidak ada. Seperti manajemen icon yang lebih baik daripada sekarang ya. HP ini bisa dibilang cukup ketinggalan karena di saat HP-HP lain sudah menggunakan Android versi 15, dia masih menggunakan versi 14 dan saya nggak tahu apakah mereka memberikan
jaminan update software dan update security di HP ini. Mungkin salah satu kekurangan dari HP-HP Tiongkok saat ini adalah kejelasan mereka atau komitmen mereka dalam memberikan update software di HP-HP yang mereka luncurkan. Selain soal kepastian update software, saya merasa kualitas HP-HP dari Tiongkok ini semakin kesini semakin bagus ya. Terakhir kita bahas soal kamera ya, dimana HP ini punya kamera utama beresolusi 108 megapiksel di bagian belakang dan 13 megapiksel di bagian depan. Sebenarnya kamera belakangnya itu terlihat kayak ada dua gitu ya, tapi yang satu lagi saya nggak tahu ini karena nggak jelas statusnya. Dalam kondisi terang, foto yang ditangkap oleh HP ini menurut saya cukup oke. Detailnya lumayan banyak yang ditangkap. Terus warnanya juga cukup cerah. HDR-nya bekerja dengan cukup baik ya. Jujur nggak bagus-bagus banget sebenarnya, tapi saya cukup puas dengan hasil foto yang ditangkap oleh HP ini karena hasilnya jauh dari kesan murah ya. Kita kan semua tahu ya bagaimana kualitas dari HP-HP murah yang image-nya sampai detik ini tuh masih melekat di HP-HP Tiongkok gitu. Untuk kemampuan menangkap foto low light sendiri, HP ini terasa biasa aja, tapi nggak masuk kategori jelek ya. Walaupun waktu processingnya agak lama, hasilnya cukup memuaskan dengan detail yang cukup baik. Walaupun noise-nya masih belum bisa disembunyikan 100%. HP ini tentunya bisa juga untuk menangkap foto-foto portrait. Kualitasnya menurut saya biasa aja, sama seperti HP-HP lain kebanyakan. Dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek juga enggak gitu. Ya lumayan aja lah pokoknya. Ya agak mengejutkan mungkin kualitas kamera depannya ya, dimana resolusi 13 megapikselnya menurut saya cukup memuaskan, terutama kemampuannya untuk menjaga skin tone agar tetap akurat. Detailnya juga cukup oke, walaupun nggak tajam-tajam amat ya. Sesuai dengan ekspektasi terhadap kamera 13 megapiksel lah. Kamera depan HP ini bisa merekam video sampai resolusi 2K. Ya mana saya nggak tahu ya, apakah 2K-nya itu benar-benar resolusi 2K atau hanya interpolasi. Tapi kalau lihat dari hasilnya, videonya lumayan. Tentunya tanpa stabilizer, jadi terasa berguncang. Focal length-nya juga tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu sempit ya. Jadi nggak melulu muka saya doang dalam layar gitu, masih kelihatan ada bagian-bagian jarak antara kepala ke bagian atas frame terutama. Tapi yang pasti kualitasnya seperti ini. Saya nggak tahu apakah 2K ini hanya sekedar gimmick aja, tapi terlihat cukup oke walaupun agak sedikit choppy pada saat merekam dengan kualitas suara yang kalian dengarkan sekarang. Kesimpulannya, apakah HP ini layak buat dibeli? Menurut saya Technospark 30 Pro ini adalah salah satu HP yang bisa dijadikan pertimbangan ya. Saat kalian sedang mencari smartphone dengan budget 2 juta lebih dikit, tapi pengen punya HP dengan kualitas yang cukup oke. Desainnya cakep, layarnya lumayan bagus, dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Performanya juga oke dengan SoC yang baru. RAM dan storage-nya juga cukup besar ya, dan kameranya juga lumayan bagus. Tapi ada satu catatan penting sebelum kalian memutuskan untuk beli HP ini adalah daya tahan baterainya HP ini tuh terasa biasa aja. 3 atau 4 tahun lalu baterai berukuran 5000 mAh ini adalah baterai yang besar ya. Tapi untuk sekarang ukuran segini adalah ukuran yang standar menurut saya. Tapi kalau kalian tidak keberatan dengan daya tahan baterai yang biasa aja, HP ini menurut saya layak buat dibeli. Gimana menurut kalian? Ini dari tadi minta keluar. Oh. Nggak mau dia. Dia serewan masih sering saya jetakin soalnya. Mau keluarin aja. Jangan tabok maki. Jangan tabok maki ntar. Ini maki kayak sembarangan tuh. Bukan maki itu Kimi. Dia ngapain sih, sibuk banget? Mas, itu freonnya diganti lah cepat. Oh iya siap, maaf ya Pak.